Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut di pertemuan setelah UTS nih. Sekarang kita masuk ke bab untuk pertemuan UAS. Nah, di sini nanti di dua pertemuan awal ini kita akan bahas tentang yang namanya itu permintaan agregat. Jadi ada permintaan agregat 1, ada permintaan agregat 2 di situ. Nah, sebelumnya kan di bab UTS kemarin di akhir pertemuan itu kan sempat ngebahas tentang eh, pengantar dari permintaan agregat itu sendiri. Nah, di bab UAS ini kita akan bahas mengenai permintaan agregat itu sendiri. Jadi kalau kemarin pengantarnya, nah sekarang kita udah mulai bahas yaitu permintaan agregat 1 sama permintaan agregat 2. Oke, langsung aja ya. Kita bahas pertemuan pertama mengenai permintaan agregat 1 yaitu membangun model IS dan LM. Jadi gini, kita bicara masalah latar belakangnya dulu nih. Latar belakang kita mempelajari bab ini tuh apa sih gitu ya. Jadi latar belakang kita mempelajari model permintaan agregat itu apa? Jadi gini, pertama karena adanya depresi besar perekonomian atau Great Depression di situ yang menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik. Nah, gini, jadi kan selama ini kan kita tahu ya, kalau perekonomian itu udah stabil kan di jangka panjang ya. Nah, jangka panjang ini kan sesuai dengan teori ekonomi klasik kan. Dia menyatakan kalau dalam jangka panjang itu pasar mencapai yang namanya market clearing atau terjadi equilibrium antara permintaan dan penawaran. Berarti kan pasar udah baik-baik aja nih. Ada invisible hand di situ dalam jangka panjang menurut teori ekonomi klasik. Tapi ternyata pada saat ekonomi jangka panjang ini, teori ekonomi klasik ini ternyata gagal. Kenapa? Karena terjadinya depresi besar di sini atau Great Depression. Jadi kalau kita balik lagi ya ke bab UTS, kan kita pernah bahas tuh bedanya resesi sama depresi apa kan? Kalau resesi itu adalah ketika apa? Ketika PDB suatu negara dalam 2 kuartal berturut-turut itu dia turun ya. Jadi ketika PDB suatu negara turun dalam 2 kuartal berturut-turut, nah berarti suatu negara itu terjadi yang namanya resesi. Nah kayak sekarang contohnya gimana? Sekarang contohnya itu di Australia. Di Australia itu dia udah ngedeclare tuh kalau dia mengalami resesi karena PDB-nya selama 2 kuartal berturut-turut itu turun, gitu ya. Nah, depresi ini apa? Bedanya apa sama resesi? Nah, depresi ini adalah keadaan resesi yang berkepanjangan. Jadi kalau resesi terjadi secara terus-menerus, bahkan mencapai 4 kuartal atau lebih dari 1 tahun bahkan, nah itulah yang dinamakan dengan depresi perekonomian. Nah, pada tahun 1936 ini sempat terjadi nih yang namanya depresi ekonomi, yaitu keadaan resesi yang berkepanjangan. Nah, makanya sekarang banyak ekonom yang menanyakan keabsahan dari teori ekonomi klasik. Berarti si teori ekonomi klasik ini gagal nih. Ya, dia gagal. Nah, maka dari itu di sini kan dibilang ya, teori klasik itu gagal, maka perlu adanya teori baru untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut. Jadi untuk mengatasi depresi, resesi itu perlu yang namanya ada teori baru nih. Jadi ada alternatif di situ. Nah, makanya di situ muncullah si Keynes ya. Nah, muncullah model Keynes nih. Si Keynes mengatakan kalau permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi ini maksudnya depresi ya di sini ya. Nah, jadi maksudnya Keynes di sini adalah kalau misal permintaan agregat suatu negara itu rendah, maka pendapatan suatu negara itu akan rendah. Nah, permintaan agregat ini apa komponennya? Nanti akan kita pelajari ya. Jadi permintaan agregat itu kayak misal konsumsi, belanja pemerintah, investasi, sebenarnya sama kayak PDB ya di situ ya. Jadi apabila permintaan agregatnya itu rendah, misal contoh konsumsi masyarakatnya rendah nih misal, berarti nanti pendapatan suatu negara juga akan
rendah gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau Keynes ini dia itu melihat dari sisi permintaan agregat. Bedanya apa? Kalau teori klasik ini mengatakan kalau pendapatan suatu negara itu hanya berdasarkan penawaran agregat aja kan ya. Jadi kalau si klasik ini dia mengatakan kalau pendapatan suatu negara itu hanya berdasarkan penawaran agregat, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan pasar faktor produksi, berdasarkan barang modal di situ. Tapi kalau si Keynes enggak, si Keynes juga bilang kalau dia itu mengatakan kalau perekonomian suatu negara itu tergantung juga oleh permintaan barangnya di situ. Tergantung juga oleh komponen permintaan agregatnya di situ. Kayak misal belanja pemerintah, kalau belanja pemerintahnya tinggi, berarti perekonomian suatu negara akan tinggi pendapatannya gitu ya. Jadi kalau si Keynes ini menambahkan faktor permintaan agregat di bagian pendapatan perekonomian di situ. Nah itu ya. Jadi latar belakangnya tiga ini ya. Kemudian latar belakang yang keempat, nah di sini si Keynes ini mengkritikkan, dia mengkritik teori klasik yang menyatakan bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional tadi ya. Jadi kalau si Keynes ini dia nggak setuju intinya. Kalau si klasik kan bilang kalau yang menentukan pendapatan nasional itu cuma penawaran agregat. Tapi kalau si Keynes itu dia menambahkan tadi ya sisi permintaan agregat di situ. Nah, kemudian perputaran uang, variabel, dan harga yang mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang fleksibel. Jadi gimana maksudnya? Jadi kalau di model klasik kan kita tahu ya, harga itu fleksibel, berarti kan upahnya juga fleksibel. Upah bisa menyesuaikan secara cepat di situ. Harga bisa menyesuaikan. Nah, asumsi inilah yang salah menurut Keynes. Kenapa? Karena menurut Keynes itu upah itu kaku di sini. Ya, upah itu kaku kan. Kemarin kan kita belajar ya, ada 3 hal yang menyebabkan upah kaku ya. Kayak misal adanya serikat pekerja, kemudian adanya undang-undang minimum tentang upah, kemudian ada yang namanya teori efisiensi di situ. Nah, jadi yang menyebabkan perekonomian gagal itu karena si klasik ini menyatakan kalau variabel-variabel itu terlalu fleksibel, kayak misal upahnya fleksibel, harganya fleksibel di situ. Padahal dalam kenyataannya upah itu kaku, kemudian harganya itu kaku di situ. Ya, jadi ini adalah salah satu kritiknya Keynes kepada teori klasik. Nah, sebenarnya di sini ada plus minusnya juga ya. Jadi sebenarnya kalau nanti kita bahas dari sisi klasik, itu teori Keynes juga ada kekurangannya gitu ya. Jadi kita sekarang bicara mengenai kelemahan teori klasik. Oke. Nah, jadi nanti di sini intinya kita akan mempelajari bagaimana model permintaan agregat si Keynes ini. Ya, jadi dapat dibagi dalam 2 bagian. Nanti kita akan pelajari tentang model IS sama model LM. IS ini adalah investment saving atau nanti kita akan mempelajari hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan pada pasar barang. Sedangkan LM adalah liquidity money, atau kita akan mempelajari mengenai hubungan tingkat bunga dan pendapatan pada pasar uang. Jadi intinya nanti di permintaan agregat ini kita akan mempelajari tentang model IS sama model LM, gitu ya. Jadi garis besarnya itu nanti kita pelajari IS, LM yang akan menjadi permintaan agregat di situ. Nah, nanti kalau mau lebih jauh lagi di permintaan agregat 2, nanti akan digabung dengan penawaran agregat. Oke, jadi itu ya latar belakang kenapa sih kita mempelajari permintaan agregat ini. Oke. Nah, sebagai pendahuluan nih, kemarin kan di bab 9 itu ya, tadi udah dibahas ya. Di bab sebelum UTS itu, di bab sebelum UTS, di pertemuan terakhir itu kan kita telah membahas mengenai pengantar model permintaan agregat dan penawaran agregat kan ya. Nah, itu sebagai pengantar aja, sebagai secara sederhananya ya, mengenai permintaan agregat. Nah, kita refresh lagi kan, kalau di jangka panjang gimana kemarin? Jangka panjang kan berarti harganya fleksibel dia. Kemudian apa? Kemudian output ditentukan oleh faktor produksi dan teknologi. Nah, ini maksudnya. Kalau menurut si klasik, output itu hanya ditentukan oleh penawaran agregat. Penawaran agregat berupa apa? Berupa faktor produksi dan teknologi di situ. Nah, kemudian karena perekonomian di jangka panjang itu stabil, nah dia mengatakan kalau pengangguran itu sama dengan tingkat alamiahnya gitu ya. Jadi
pengangguran yang terjadi itu adalah pengangguran alamiah gitu. Jadi sesuai dengan fluktuasi perekonomian. Nah, bedanya apa kalau dalam jangka pendek? Nah, kalau dalam jangka pendek, udah pasti ya, harganya itu bersifat tetap di situ. Kemudian apalagi? Nah, bedanya kalau si jangka pendek ini kan menurut siapa? Berarti kan dia menurut Keynes ya. Nah, si Keynes di sini menyatakan satu lagi, kalau output itu juga ditentukan oleh permintaan agregat di situ. Nah, nanti akan kita bahas ya, permintaan agregat itu apa komponennya, kemudian apa aja yang mempengaruhi di situ. Nah, kemudian pengangguran berhubungan negatif dengan tingkat output. Maksudnya apa? Kalau dalam jangka pendek, pasti bisa terjadi pengangguran kan? Karena permintaan tidak sama dengan penawaran. Kalau dalam jangka panjang kan permintaan sama dengan penawaran. Berarti nggak terjadi pengangguran tuh. Atau ada pengangguran, tapi pengangguran alamiah ya, sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu. Nah, beda kalau dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka pendek kan tadi dia bilang, misal harganya kaku nih. Ketika harga kaku berarti berarti permintaan tidak sama dengan penawaran. Misal tenaga kerja yang ditawarkan yang diminta oleh perusahaan adalah 100, tapi tenaga kerja yang ingin melamar 500. Jadi 400 orang itu akan menjadi pengangguran di sini. Nah, makanya di short run ini pengangguran berhubungan negatif dengan tingkat output. Maksudnya apa? Semakin banyak tingkat output yang dihasilkan, maka akan semakin rendah pengangguran. Karena semakin besar tingkat output dihasilkan, berarti suatu perusahaan itu akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja di situ. Maka pengangguran akan berkurang. Oke? Nah, itu ya sebagai pendahuluan ya. Nah, jadi kemudian, dalam bab ini akan membahas mengenai kurva ISLM. Tadi ya udah dibahas lagi ya. Kita akan mempelajari kurva ISLM atau investment saving dan liquidity money, yang akan menjadi dasar dari kurva permintaan agregat di situ. Nah, ingat ya, kayak kemarin di UTS nih. Jadi kalau di UTS kemarin kan setiap bab itu punya asumsi ya. Nah, sama. Di bab ini, di bab berapa nih ya? Bab 9 ya? Bab 9 apa 10 ya? Nah, ini. Jadi kalau di bab ini, di permintaan agregat 1 ini, asumsinya adalah kita akan mempelajari perekonomian jangka pendek atau short run. Menurut siapa? Menurut Keynes tadi ya. Nah, kemudian udah pasti nih, harga bersifat kaku di situ. Oke? Nah, berarti kalau dalam jangka pendek, berarti kan nanti short run agregat supply-nya atau kurva penawaran agregat jangka pendeknya dia akan berbentuk horizontal. Ya. Karena apa? Karena harganya kaku kan? Harganya tetap ya, walaupun output-nya berubah-ubah, tetapi harganya tetap. Makanya nanti dia gambarnya gini nih. Gambarnya akan ke kiri ya. Karena misal harganya itu tetap nih, harganya tetap $10, tapi output-nya itu bisa berubah-ubah di sini, ya. Nah, jadi nanti kurvanya itu berbentuk horizontal. Nah, kemudian sekarang berarti bab 10 ya. Asumsi dalam bab 10 ini dan bab 11 adalah perekonomian tertutup. Jadi nanti di bab ini dan bab selanjutnya itu kita akan membahas mengenai perekonomian tertutup di situ. Jadi nggak ada ekspor impor di situ ya. Nah, sedangkan nanti di bab 12 nih. Nah, ini yang agak sedikit rumit nih. Itu nanti kita akan membahas model Mandel-Fleming. Jadi kita akan membahas bagaimana permintaan agregat itu dalam perekonomian terbuka. Nanti jadi ada pengaruh yang namanya ekspor impor, ada pengaruh kurs di situ. Tapi di bab ini kita masih mempelajari perekonomian tertutup. Jadi asumsinya dicatat ya, di bab ini akan mempelajari perekonomian tertutup di situ. Nah, jadi intinya nanti apa sih yang akan kita bahas? Tadi ya, intinya adalah kurva IS dan hubungannya dengan apa? Jadi nanti di bab ini kita akan mempelajari kalau kurva IS itu juga dipengaruhi oleh variabel ya. Tadi kan kalau permintaan agregat itu dipengaruhi oleh kurva IS dan LM. Nah, kurva IS dan LM itu juga dipengaruhi oleh beberapa variabel. Nah, sekarang kalau kurva IS itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh yang pertama adalah perpotongan Keynes di situ. Kemudian juga nanti akan dipengaruhi oleh loanable funds atau model dana pinjaman ya. Kemudian kalau kurva LM itu akan berhubungan dengan apa? Nah, kita akan refresh lagi nih di bab kemarin sebelum UTS. Itu akan berhubungan dengan teori preferensi likuiditas ya. Jadi persamaan
permintaan dan penawaran uang di sini. Kemudian bagaimana model ISLM itu menentukan tingkat pendapatan dan tingkat bunga dalam jangka pendek ketika harga kaku, gitu ya. Jadi intinya nanti kan ISLM ini kan menjadi model permintaan agregat nih. Nah, di model permintaan agregat itu menghubungkan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Ya, jadi menghubungkan tingkat bunga dan tingkat pendapatan dalam jangka pendek di sini ya. Dalam jangka pendek atau ketika harganya itu dia kaku. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai perpotongan Keynes nih. Nah, jadi perpotongan Keynes ini adalah sebuah model perekonomian tertutup. Nah, ini perekonomian tertutup sederhana di mana pendapatan ditentukan oleh pengeluaran. Maksudnya apa? Berarti semakin besar pengeluaran, semakin besar spending-nya, semakin besar belanja pemerintah, semakin besar konsumsi, semakin besar investasi, maka akan semakin besar pendapatannya di situ. Ya, jadi pendapatan suatu negara itu tergantung oleh pengeluarannya sekarang. Kalau sebelumnya kan kita bahas tuh di model klasik kalau pendapatan suatu negara itu tergantung oleh penawaran agregat kan, atau tergantung oleh faktor produksinya. Tapi di sini kita sekarang tergantung permintaan agregat, atau tergantung juga dari pengeluaran masyarakat, dari spending-nya di situ. Nah, jadi notasinya ini adalah, nah gini ya, jadi kita bagi lagi nih, perpotongan Keynes ini, itu kan ditentukan oleh pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kita bagi lagi, kita bagi dua. Yang pertama adalah pengeluaran yang direncanakan, yang kedua adalah pengeluaran aktual. Jadi kalau pengeluaran yang direncanakan itu adalah komponennya konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah. Sedangkan pengeluaran aktual adalah PDB real. Jadi sebenarnya sama aja nih. Bedanya apa? Bedanya kalau si E ini kayak budgeting-nya dia. Jadi kayak rencana pengeluarannya itu berapa. Tapi kalau Y ini adalah pengeluaran yang benar-benar terjadi. Nah, nanti kita akan bahas tentang perpotongannya nih. Perpotongan antara pengeluaran yang direncanakan sama pengeluaran aktual. Nah, kita refresh lagi nih, kenapa sih kita bahas perpotongan Keynes? Karena perpotongan Keynes ini adalah sebagai dasar dari apa? Sebagai dasar dari kurva IS. Nanti kurva IS ini akan menjadi dasar dari kurva permintaan agregat atau agregat demand di sini. Jadi kita bahas dulu nih dari perpotongan Keynes ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas elemen apa aja yang ada di perpotongan Keynes. Nah, ini sebenarnya kita nge-refresh bab UTS lagi nih. Kan kalau tadi ya, yang namanya perpotongan Keynes itu kan tergantung dari pengeluaran kan. Kalau pengeluaran, kalau PDB itu berarti ya udah pasti komponennya ya, konsumsi, investasi, belanja pemerintah di situ. Nah, jadi yang pertama adalah komponen itu adalah konsumsi. Nah, kita refresh lagi. Yang namanya konsumsi berarti dipengaruhi oleh apa? Namanya orang ketika dia mengkonsumsi berarti dia asalnya dari mana? Asalnya dari pendapatan kan ya. Nah, asalnya dari pendapatan. Kemudian kalau orang kerja kan berarti kalau dia dapat gaji pasti kan dipotong PPh 21 tuh di situ. Berarti gajinya itu dipotong pajak. Nah, sisa gaji yang telah dipotong pajak inilah yang akan dibelanjakan untuk konsumsi di situ. Selain dibelanjakan untuk konsumsi bisa juga ya seseorang itu mempunyai insentif untuk menabung. Jadi dari pendapatan seseorang itu akan dipotong oleh pajak, kemudian sisanya itu orang itu punya insentif dua ya, bisa untuk mengkonsumsi, bisa untuk menabung di situ. Nah ini ya, jadi pengaruh konsumsi di sini diasumsikan itu adalah pendapatan dikurangi dengan pajak. Nah konsumsi ini unstable ya. Oke, lanjut. Nah, si konsumsi ini itu adalah variabel endogen dia. Ya. Nah, ini yang harus diingat nih. Kita refresh lagi kan kalau di bab kemarin, di bab UTS kemarin ada yang namanya variabel endogen sama variabel eksogen ya. Kalau pengertiannya sih nggak begitu penting ya. Yang penting adalah gimana kita memahami kalau variabel endogen itu dia itu hanya menggerak atau hanya bergerak di kurva ya.
Sedangkan variabel eksogen dia akan bergeser, gitu kan. Jadi kalau variabel endogen ini, dia itu adalah variabel yang mempengaruhi dari dalam, sehingga dia hanya bergerak di kurva, gitu ya. Kalau misal kemarin kita kasih contoh apa? Misal model permintaan barang dan jasa nih. Berarti kan permintaan itu variabel endogennya apa? Variabel endogennya adalah harga kan? Makanya semakin tinggi harga, maka permintaannya akan semakin rendah. Nah, berarti di situ variabel endogennya itu adalah harga. Nah, berarti nanti kalau di kurva, kalau kita gambar di kurva, misal kita gambar di kurva nih. Nah, gini, dia itu hanya akan bergerak. Misalnya titik A, ya. Ini titik A, ini titik B. Nah, dia itu hanya akan bergerak dari titik A ke titik B. Nah, beda kalau yang namanya variabel eksogen. Ya, kalau misalnya variabel eksogen, maka dia akan mempengaruhi gimana? Pengaruhnya itu akan bergeser, kurvanya itu akan bergeser. Jadi kalau dia variabel eksogen, misalnya apa? Misal pendapatan rumah tangga misal. Kalau misal dia pendapatannya semakin tinggi, otomatis kan permintaannya akan suatu barang juga akan semakin tinggi kan? Maka dia akan bergeser karena dia variabel eksogen. Jadi dari titik A dia akan bergeser ke titik C di sini. Ya. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau endogen dia bergerak, kalau eksogen dia bergeser di sini. Oke. Nah, ini menjadi dasar di bab ISLM ini ya. Jadi yang harus dicatat di sini adalah fungsi konsumsi itu dia adalah variabel endogen. Jadi kalau setiap ada pengaruh perubahan konsumsi, dia hanya akan bergerak di situ. Kurvanya itu hanya akan bergerak. Nah, selanjutnya setelah konsumsi berarti ada variabel apa? Variabel nah, berarti kita masuk ke variabel kebijakan pemerintah dulu ya. Berarti kan ada apa? Ada belanja pemerintah sama ada pajak kan di situ ya. Nah, variabel kebijakan pemerintah ini bersifat eksogen dia. Ya, di sini bersifat eksogen. Jadi kalau ada perubahan belanja pemerintah, kalau ada perubahan pajak, dia akan menggeser kurva di situ. Ya. Dia akan menggeser kurva. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti kita udah tahu ya, kalau konsumsi itu variabel endogen, dia akan bergerak di kurva, kemudian kalau belanja pemerintah dan pajak itu adalah eksogen, dia akan menggeser. Nah, ada satu lagi nih. Tadi kan komponen apa? CIG kan? Berarti ada satu lagi nih, ada investasi di situ. Nah, investasi ini juga bersifat eksogen. Pokoknya kalau ada tandanya itu ada bar-barnya gini ya, misal G-bar, T-bar, I-bar ini adalah berarti dia eksogen di situ. Investasi juga bersifat eksogen. Jadi yang bersifat endogen itu hanyalah variabel konsumsi. Oke, berarti kita bisa tulis persamaannya nih. Pengeluaran yang direncanakan persamaannya adalah E sama dengan C, di mana C itu dipengaruhi oleh Y min T plus I plus G di situ. Nah, ingat yang ada barnya ini adalah eksogen. Ya. Jadi E ini adalah tanda dari pengeluaran. Ya. Pengeluaran yang direncanakan ataupun nanti pengeluaran aktual itu tandanya E. Makanya dari situ nanti kita akan bisa membentuk persamaan, yaitu pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, ini ya. Berarti kan kondisi equilibriumnya itu adalah ketika apa? Ketika pengeluaran aktualnya itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jadi tadi kan pengeluaran aktual itu tercermin dari apa? Tercermin dari PDB real kan? Berarti tercermin dari Y di sini. Kemudian pengeluaran yang direncanakan tercermin dari apa? Tercermin dari ini ya, C plus I plus G ini, atau bisa kita tulis dengan komponen E di sini. Nah, jadi persamaannya gini ya. Pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas tentang pengeluaran yang direncanakan dulu nih. Kira-kira grafiknya itu gimana sih? Gambar grafiknya itu gimana? Nah, jadi gini ya. Jadi sama kayak grafik PDB biasa ya di sini. Nah, jadi kita tulis dulu nih hubungannya.
Hubungannya apa? Hubungannya antara pengeluaran yang direncanakan sama pendapatan. Tadi ingat ya, kalau di Keynes itu pendapatan suatu negara itu bergantung terhadap pengeluaran. Jadi kalau pengeluarannya tinggi, pendapatannya akan tinggi. Nah, dari pengertiannya aja kita udah tahu nih, kalau hubungan grafiknya, slope-nya itu pasti akan positif di situ. Ya. Nah, di sini kita lihat komponennya itu tadi ya, C plus I plus G di situ. Nah, di sini ya, di mana apabila ada pertambahan konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah, maka dia akan bertambah juga nih MPC-nya nih, atau marginal prosperity to consume ya. Jadi kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang itu akan bertambah. Apabila pendapatan seseorang itu bertambah, misal pendapatan seseorang itu bertambah $1, maka MPC-nya juga akan bertambah di situ. Berarti kan seseorang akan mempunyai insentif untuk mengkonsumsi suatu barang lebih kan, karena pendapatannya bertambah. Nah, nanti lebih jelasnya di grafik di slide-slide selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini tadi kan pengeluaran yang direncanakan ya. Sekarang kita bahas tentang equilibrium-nya nih. Kalau equilibrium di sini kita akan membahas tentang pengeluaran yang direncanakan sama pengeluaran aktualnya. Nah, jadi di sini bisa langsung kita lihat nih. Di sini masih pengeluaran yang direncanakan ya. Tadi kan pengeluaran yang direncanakan itu bisa juga sama dengan pendapatan berarti di sini ya. Jadi kan tadi udah dibilang ya, kalau di bab Keynes ini pendapatan itu tergantung oleh pengeluaran yang direncanakan. Berarti bisa kita tulis E sama dengan Y di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih kira-kira equilibrium-nya itu berapa kan? Nah, berarti kan tadi equilibrium-nya itu apa? Perpotongan antara apa? Antara pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktualnya. Berarti di sini ya. Nah, di sini nih equilibrium-nya. Jadi equilibrium dari pendapatan itu adalah perpotongan dari apa? Dari pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktualnya. Nah, itulah dia equilibrium pendapatan. Nah, sekarang kita coba masuk ini ya. Bagaimana kalau misal ada penambahan belanja pemerintah. Nah, ini kita belum masuk ke kurva IS ya. Kita masih bicara di perpotongan Keynes. Jadi kalau di Keynes ini gimana pengaruhnya kalau ada pengaruh belanja pemerintah, ada pengaruh investasi, ada pengaruh pajak di situ. Jadi bisa kita jabarin lagi kan ya. Jadi intinya kita itu mau cari yang namanya permintaan agregat kan. Nah, untuk mencari permintaan agregat, kita butuh yang namanya model ISLM. Nah, model ISLM ini punya beberapa variabel. IS ini contohnya, model IS itu variabelnya salah satunya adalah perpotongan Keynes. Nah, perpotongan Keynes ini juga memiliki beberapa variabel kan di situ. Kayak misal apa tadi? Belanja pemerintah, konsumsi, kemudian investasi, ada pajak di situ. Nah, nanti di akhir slide itu akan saya jelasin intinya garis besarnya itu apa sih di permintaan agregat ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih di pengaruh penambahan belanja pemerintah terhadap apa? Terhadap perpotongan Keynes ya. Nanti akan mempengaruhi kurva IS di situ. Nah, kita lihat nih. Awalnya kan gini ya. Awalnya kan ini pengeluaran aktualnya nih, E sama dengan Y ya. Kemudian ada juga yang namanya pengeluaran yang direncanakan di sini. E sama dengan K plus I plus G. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada penambahan belanja pemerintah, berarti yang terpengaruh apa? Berarti di sini yang terpengaruh adalah pengeluaran yang direncanakan, karena salah satu komponennya adalah belanja pemerintah. Nah, ingat tadi di awal, kalau yang namanya belanja pemerintah bertambah, otomatis pengeluaran suatu negara itu akan bertambah, spending-nya akan bertambah. Berarti dia butuh output lebih banyak. Berarti kalau butuh output lebih banyak, maka akan diproduksi output lebih banyak di situ. Makanya pendapatan suatu negara akan bertambah. Nah, dia di sini kurvanya itu akan bergeser nih ke kanan. Ya. Nah, kurvanya akan bergeser dia. Jadi ketika ada penambahan belanja pemerintah, maka kurvanya akan
geser. Kenapa akan bergeser? Ingat tadi, G ini adalah variabel apa? Variabel eksogen. Jadi kalau variabel eksogen, dia akan menggeser. Ya. Jadi ada penambahan belanja pemerintah, di mana di sini akan menjelaskan akan terjadi juga penambahan pendapatan. Kan tadi awalnya di sini ya, equilibriumnya ya. Sekarang jadi di sini. Ya otomatis berarti pendapatannya juga akan bertambah. Pengeluaran bertambah, pendapatan bertambah. Nah, ini ya, terdapat penambahan output dan pendapatan naik menuju keseimbangan baru, menuju equilibrium baru ya. Jadi outputnya itu bertambah, ya, Y-nya bertambah, berarti outputnya bertambah, berarti pendapatannya bertambah. Akan terbentuk equilibrium baru. Nah, inilah dampak dari belanja pemerintah ya. Dampak dari belanja pemerintah terhadap perpotongan Keynes itu sendiri. Nah, sekarang kita mau cari nih, kira-kira kalau ada perubahan pendapatan itu pengaruhnya gimana sih, gitu ya. Nah, sekarang pengaruhnya itu kita bahas dulu untuk pengaruhnya di bagian konsumsi misal. Nah, gini ya. Berarti kan kalau misal pendapatan itu kan sebenarnya mempengaruhi ini ya, dipengaruhi atau mempengaruhi juga C plus I plus G di sini kan. Semakin banyak konsumsi investasi belanja pemerintah, otomatis pendapatannya semakin banyak. Nah, tapi karena yang endogen itu cuma konsumsi, berarti kita sini sekarang bahas yang konsumsi dulu nih. Kira-kira gimana sih penyelesaiannya gitu ya? Kira-kira kalau ada tambahan pendapatan, dampaknya di konsumsi itu gimana gitu ya? Karena dampaknya itu akan langsung kan di situ. Karena hubungannya itu adalah endogen variabelnya. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau kita mau cari perubahan, berarti kan kita kasih notasi delta di sini ya. Perubahan Y sama dengan perubahan konsumsi ditambah perubahan investasi ditambah perubahan belanja pemerintah. Nah, lanjut di sini kan apa? Di sini kan kalau misal kita mau tahu nih pengaruh pendapatan terhadap belanja pemerintah itu berapa? Berarti kan di sini komponennya itu yang tersisanya konsumsi sama belanja pemerintah. Kenapa? Karena investasi ini kan tadi eksogen kan, berarti nggak kita masukin di situ. Nah, kenapa belanja pemerintah masih ada? Karena kita di sini mau cari gimana pengaruh pendapatan terhadap belanja pemerintah. Nah, ini kita jabarin dulu ya. Nah, sekarang delta C ini bisa kita jabarin lagi jadi MPC dikali delta Y. Maksudnya apa? Perubahan konsumsi ini tergantung dari perubahan pendapatan. Kalau semakin banyak pendapatannya, maka marginal propensity to consume-nya itu akan semakin tinggi. Tambahan konsumsi seseorang itu akan semakin tinggi. Jadi delta C ini bisa kita ganti dengan MPC dikali delta Y di situ. Nah, lanjut ya. Berarti di sini kita bisa dapat nih. Nah, ini kan berarti di sini ada delta Y tadi ya. Delta Y. Nah, ini kayak persamaan matematika biasa ya. Berarti si MPC sama delta Y-nya ini kita ubah ke ruas kiri kan. Berarti kita bisa dapat nih 1 min MPC dikali delta Y sama dengan delta G di situ. Oke. Nah, berarti ini ya, kita dapat ya rumusnya ya. Nah, sekarang kan yang ditanya apa? Solving for delta Y kan. Bagaimana kita menyelesaikan atau bagaimana kita mencari delta Y-nya di situ. Berarti ya jelas, matematika biasa ya. Berarti delta Y sama dengan delta G dibagi 1 min MPC. Ini kan kalau kita kali ke sini kan sama aja ya. Sama aja kayak delta G kan. Nah, jadi ini ya, delta Y sama dengan 1 per min MPC dikali delta G di situ. Nah, jadi ini ya, bagaimana kita menemukan tambahan pendapatannya gitu di situ. Berapa kira-kira kalau misal ada tambahan pendapatan, kalau misal ada tambahan belanja pemerintah di sini, kira-kira pengaruh ke tambahan pendapatannya itu berapa gitu ya. Kan kita tujuannya mau cari tambahan pendapatan nih. Tambahan pendapatan itu asalnya dari apa? Asalnya dari belanja pemerintah di sini. Jadi kalau ada belanja pemerintah naik 1, nah kira-kira pendapatannya itu naik berapa di situ. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin langsung ke soal aja ya. Nah, jadi intinya gini. Intinya di sini itu kita akan bahas tentang yang namanya multiplier effect atau efek berganda di situ ya. Jadi kalau belanja pemerintah ini ternyata
dia itu mempunyai efek yang berganda. Jadi kalau misal belanja pemerintah itu naik, ternyata kan pendapatan naik. Tetapi kalau pendapatan naik, itu kan konsumsi orang naik kan? Nah, berarti kalau pendapatan naik, konsumsi naik. Akhirnya ketika konsumsi naik, maka pendapatan akan naik lagi gitu ya. Karena pengeluaran suatu negara akan naik kan, maka pendapatannya akan naik lagi. Jadi dia efeknya berganda. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan ya, kenapa belanja pemerintah itu efeknya itu berganda. Nah, sekarang kita kasih contoh soal dulu. Misal tadi ada peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh peningkatan belanja pemerintah. Jadi misal di sini belanja pemerintah itu naik $1 nih misal, ya kita misalin belanja pemerintah itu naik $1. Kan logikanya kalau dia nggak ada multiplier effect, kalau nggak ada efek berganda, pasti kalau belanja pemerintah naik 1, harusnya pendapatan juga naik 1 dong. Nah, tapi ingat kita punya rumus yang tadi nih. Nah, kita punya rumus ini nih. Ya, kita punya rumus ini. Delta Y sama dengan 1/1 min MPC dikali delta G. Nah, berarti kalau dari sini, kita bisa masukin rumusnya nih. Ya, berarti kita bisa masukin rumusnya di sini. Berarti kan bisa kita otak-atik ya rumus yang tadi ya. Berarti kan sama aja kayak delta Y per delta G sama dengan 1/1 min MPC di situ. Nah, sekarang contohnya misal MPC-nya itu 0,8. Berarti kan 1/1 min 0,8. Berarti hasilnya berapa? 5 di sini. Intinya apa? Intinya penambahan $1 dari belanja pemerintah ternyata akan menyebabkan kenaikan sebesar 5 kali lebih besar terhadap pendapatan di situ ya. Jadi efeknya itu berganda. Jadi ketika pendapatannya naik $1, ketika belanja pemerintahnya naik $1, ternyata pendapatan suatu negara itu naiknya $5 di situ. Nah, jadi ada efek berganda atau ada multiplier effect. Nah, gimana sih cara menjelaskannya ya? Jadi gini, mengapa efek berganda lebih besar dari 1? Maksudnya kenapa pendapatannya itu naik 1, tapi kenapa belanja pemerintah naik 1, tapi kenapa pendapatannya naik 5 gitu ya? Jadi dia lebih dari 1 kan? Nah, gini, jadi kita refresh lagi nih. Awalnya peningkatan G menyebabkan peningkatan yang sama di Y. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Jadi kalau Y-nya naik 1, harusnya delta G-nya naik 1. Tapi kenaikan Y ini, itu kan dia menaikkan konsumsi kan? Tadi yang udah saya bahas ya. Kalau belanja pemerintah naik, berarti kan pendapatan naik nih. Kalau pendapatan naik, berarti konsumsi naik kan di situ. Kalau konsumsi naik, karena konsumsi ada komponen dari pengeluaran yang direncanakan, berarti kalau konsumsi naik, Y-nya itu akan naik lagi. Jadi dia akan domino nih efeknya nih. Y-nya naik, kemudian Y-nya juga akan naik. Nah, ketika Y-nya naik, ya udah pasti pendapatannya naik, udah pasti nanti konsumsinya akan naik kembali. Nah, itu akan berulang lagi ya, sampai Y-nya naik lagi. Nah, jadi dampak akhir pada pendapatan jauh lebih besar daripada perubahan belanja pemerintah awal. Jadi perubahan belanja pemerintah itu hanya $1, tapi perubahan pendapatannya itu bisa sampai $5 di situ. Nah, inilah multiplier effect atau efek berganda dalam perekonomian gitu ya. Mungkin di bab UTS itu kita pernah bahas juga yang namanya multiplier effect pada apa? Pada tingkat pertumbuhan ekonomi kan ya? Ingat kan ya? Kalau misal tingkat pertumbuhan ekonominya 2%, ternyata peningkatan standar hidupnya itu bisa sampai 500%. Nah, itulah ada yang namanya multiplier effect di situ. Contoh lah, kalau misal kita buka perusahaan, kita buka usaha, pasti kan multiplier effect-nya apa? Multiplier effect-nya berarti kita akan mengurangi pengangguran, kemudian kita akan menambah output, kita akan menambah pajak suatu negara di situ. Gitu ya. Jadi banyak multiplier effect yang terjadi. Oke, itu seputar belanja pemerintah ya. Nah, selain belanja pemerintah, ternyata aspek pajak di sini juga menimbulkan multiplier effect. Nah, tapi kita lihat nanti nih, kira-kira multiplier effect-nya itu positif atau negatif. Kalau tadi belanja pemerintah kan udah pasti positif kan ya, karena dia
meningkatkan output-nya di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas variabel pajak di sini. Nah, seperti biasa ya, tadi ada pengeluaran aktual, kemudian ada pengeluaran yang direncanakan di sini. Nah, udah pasti nih, kalau kita bicara pengaruh pajak, berarti dia di sini pengaruhnya ke siapa? Ke aktual atau ke pengeluaran yang direncanakan? Ya udah pasti ke pengeluaran yang direncanakan. Dia itu akan mempengaruhi yang namanya konsumsi. Karena tadi ya udah di-refresh saya di awal ya. Kalau konsumsi itu dipengaruhi oleh pajak. Berarti di sini penambahan pajak itu akan mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan. Oke. Nah, berarti di sini kita lihat nih. Pengeluaran yang direncanakan harusnya akan turun dia. Nah, awalnya kenaikan pajak mengurangi konsumsi dan karenanya pengeluaran yang direncanakan akan turun. E-nya akan turun. Nah, ini jelas ya di sini ya. E-nya itu akan turun. Berarti dia akan membentuk equilibrium baru nih. Awalnya kan di sini nih, di A ya. Kemudian dia akan pindah ke equilibrium B. Berarti efeknya apa? Nah, di sini bisa kelihatan nih dari gambar ya. Berarti dari gambar ini bisa kelihatan nih, output-nya dia akan berkurang di situ. Nah, sehingga output berkurang dan pendapatan jatuh ke arah keseimbangan baru. Nah, ternyata adanya penambahan pajak akan menyebabkan output suatu negara itu akan berkurang di situ. Ya jelas lah ya, kalau misal kita bisa produksi sepatu, misal 5 dolar buat 5 sepatu, kemudian sekarang dikenakan pajak nih. Jadi pajaknya 1 dolar misal, berarti kan kita punya cost produksi cuma 4 dolar. Berarti di situ kita cuma bisa memproduksi 4 sepatu. Nah, makanya outputnya itu akan berkurang di situ. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana pengaruhnya nih ya. Jadi gini. Nah, tadi kan kalau di sini kan, tadi kan kita, di awal kan kita bahas tentang belanja pemerintah ya. Nah, berarti kan kalau tadi kita bahas belanja pemerintah, berarti kan di rumus kita hitung tuh belanja pemerintahnya ya. I-nya nggak kita hitung karena dia eksogen. Belanja pemerintah juga eksogen, tapi karena kita lagi menghitung pengaruh belanja pemerintah, makanya kita masukin ke rumusnya. Nah, sekarang karena kita menghitungnya adalah pajak, di mana pajak itu adalah pengaruh terhadap konsumsi, berarti belanja pemerintah nggak usah digunakan lagi nih. Berarti sekarang tinggal delta Y sama dengan delta C. Karena apa? Karena I dan G-nya itu adalah eksogen di situ. Ya, berarti ya udah kayak tadi lagi kan ya, rumusnya ya. Berarti kan marginal propensity to consume itu dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, bedanya apa sekarang? Sekarang itu bedanya adalah pendapatannya itu adalah disposable income atau pendapatan yang telah dikurangi oleh pajak di sini. Dari tadi kira belum. Oke, nah jadi lanjut. Nah, di sini berarti kita bisa dapat nih ya. Kalau MPC itu adalah delta Y dikurang delta T. MPC dikali delta Y dikurang delta T. Nah, sekarang berarti gimana? Berarti kan ya udah kita kali matematika biasa ya. Berarti kan kita dapat nih MPC delta Y sama min MPC delta T. Ya kan? Berarti nah ingat nih di sini masih ada delta Y ya di sisi kiri ya. Berarti penyelesaiannya jadi kayak gini ya. 1 min MPC dikali delta Y sama dengan min MPC dikali delta T. Nah, ini diubah ruas aja nih, jadi ke kiri. Dapatnya kayak gini ya. Nah, ingat, tadi kan kita mau apa? Kita mau solving for delta Y kan ya. Jadi kalau mau menyelesaikan atau mau mencari delta Y-nya, ya berarti tinggal delta Y-nya aja. Delta Y sama dengan ruas ini dibagi ini kan. Jadi kita dapat di sini. Delta Y sama dengan min MPC dikali delta T per 1 min MPC. Nah, sekarang sama kayak tadi belanja pemerintah ya. Sama kayak tadi belanja pemerintah, sekarang kita bahas nih, kira-kira efek bergandanya itu gimana? Ingat, pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya. Nah, oke. Berarti kalau kita pakai rumus ini, delta T-nya bisa pindah ke ruas ini kan? Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas efek berganda pajak atau multiplier effect ketika pemerintah itu mengenakan pajak gitu ya. Jadi pajak itu ya sama ya, ada plus minusnya juga kan ya.
Jadi kalau plusnya itu adalah untuk memakmurkan kesejahteraan umum tuh. Jadi semua masyarakat itu rata kan kalau dengan adanya pajak. Tapi di sisi lain juga pajak itu sebenarnya dia mengurangi output dari beberapa pengusaha misal. Nah, contoh di sini perubahan pendapatan yang dihasilkan dari peningkatan $1 terhadap pajak. Jadi ada $1 kenaikan pajak nih misal. Oke, kita pakai rumus yang tadi ya. Delta Y per delta T sama dengan min MPC per 1 min MPC. Tadi sama. Misal MPC-nya itu 0,8. Kita masukin nih ke rumus nih. Min 0,8 per 1 min 0,8 dapat min 0,8 per 0,2. Atau di sini kita dapat min $4. Ternyata kenaikan $1 pada pajak menyebabkan penurunan $4 terhadap pendapatan di situ. Ya. Jadi di sini efeknya apa? Efeknya si pajak ini ternyata negatif. Jadi dengan adanya pengenaan pajak itu akan menyebabkan penurunan pendapatan suatu negara. Gitu ya. Nah, lanjut di sini. Nah, sekarang kita bahas tadi ya, efek berganda pajak. Nah, ini tadi ya intinya ya. Efeknya itu adalah negatif. Kenaikan pajak mengurangi konsumsi tadi ya di awal ya. Kemudian yang akan mengurangi pendapatan di situ. Karena apa? Karena konsumsi ini kan komponen dari pengeluaran aktual. Nah, menurut Keynes, pengeluaran aktual itu akan mempengaruhi pendapatan suatu negara. Ya udah, berarti C ini akan mempengaruhi si pendapatan ini, jelas ya. Berarti efeknya itu negatif di situ. Efeknya lebih besar dari 1. Nah, maksudnya apa tadi ya? Minus 4 tadi ya. Harusnya kan kalau logikanya, kalau misal pajaknya itu kurang $1, berarti kan pendapatan suatu negara itu harusnya turun $1 doang dong. Tapi tadi turunnya itu adalah minus $4, bukan minus 1. Berarti dia punya multiplier effect, yaitu perubahan pajak memiliki dampak berganda pada pendapatan. Nah, tapi untungnya adalah tadi ya, efeknya masih lebih kecil dibanding efek berganda pada belanja pemerintah. Jadi kalau misal pemerintah nih, dia menggunakan kebijakan fiskal secara bersamaan, walaupun itu jarang terjadi ya sebenarnya ya. Jadi kalau misal dia menggunakan kebijakan fiskal secara bersamaan, yaitu pajak dan belanja pemerintah, maka pemerintah itu intinya itu masih untung $1 lah dari setiap outputnya gitu ya. Karena belanja pemerintah tadi multiplier effect-nya ada $5, sedangkan si pajak ini multiplier effect-nya adalah $4 gitu ya. Tapi ya tadi kita kalau bicara makroekonomi kita nggak bisa bicara masalah sebatas multiplier effect ini ya. Kan kita tahu kalau misal walaupun pajak tadi di sini dampaknya negatif, tapi kalau ke masyarakat itu dampaknya lebih besar kan di situ. Sedangkan belanja pemerintah, kalau belanja pemerintah ini belum tentu manfaatnya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa aja buat negara, bisa buat misal belanja barang, belanja PNS misalnya. Jadi belum tentu manfaatnya itu terhadap masyarakat di situ. Oke. Nah, sekarang lanjut kita sekarang ada yang nanya nih, Kak, kalau penambahan investasi, solving for Y-nya gimana? Ya kalau investasi udah jelas ya. Kalau investasi berarti kalau misal dia naik, kalau misal apa naik? Kalau misal ada tingkat bunga nih, tingkat bunganya turun. Berarti kan dia investasinya akan naik kan? Karena biaya dia meminjam uang untuk investasi akan rendah di situ. Berarti kalau tingkat bunga turun, investasinya akan naik. Berarti pengeluaran yang direncanakan akan naik. Maka pendapatan suatu negara akan naik. Gitu ya, kalau investasi. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, kalau pajak bertambah, itu menambah belanja pemerintah nggak? Enggak. Jadi kalau pajak itu sama belanja pemerintah beda komponennya ya. Kalau misal kita masukin ke PDB sendiri, kan si pajak itu masuk ke komponen konsumsi kan, di situ. Nah, berarti dia beda sama belanja pemerintah. Nah, walaupun misal kita masukin ke PDB, berarti kan si pajak itu mengurangi PDB. Nah, nanti bisa aja efeknya itu kalau dalam jangka panjang, dia itu akan mengurangi belanja pemerintah. Karena belanja pemerintah apa? Karena kan belanja pemerintah itu kan dasarnya dari PDB juga kan di situ. Jadi pendapatan suatu negara juga kan. Jadi kalau kita bicara masalah negara, kalau misal kita nyusun APBN itu kan berdasarkan pendapatan kan. Nah, jadi kalau pendapatannya tinggi ya APBN-nya juga akan tinggi. Maka nanti APBN-nya berupa apa? Berupa spending-nya, berupa belanja pemerintahnya juga akan
tinggi di situ. Jadi kalau dalam struktur PDB itu tidak berpengaruh, tapi kalau dalam jangka panjang dia akan bisa berpengaruh. Ada yang tanya lagi nih, kalau kurva E sama dengan Y nggak mungkin geser ya? Nah, kalau di makro itu biasanya diasumsikan itu pengeluaran aktual itu udah diketahui ya. Jadi pengeluaran aktual itu sudah diprediksi sudah di given gitu. Jadi kalau misal pengeluaran yang direncanakan kan tadi itu masih bisa kita otak-atik ya, masih bisa kita ganti-ganti komponennya. Tapi kalau pengeluaran aktual itu misal udah given, misal pengeluaran aktual suatu negara di tahun ini itu berapa gitu. Jadi biasanya kurvanya itu dia akan tetap, dia nggak geser. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kurva IS nih. Nah, dari tadi kita bahas panjang lebar itu kita belum masuk kurva IS ya. Kita baru masuk komponen-komponen yang yang menunjang kurva IS. Nah, di mana nanti kurva IS ini akan menunjang kurva permintaan agregat. Oke. Jadi kurva IS ini apa? Jadi kurva IS ini adalah grafik kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan yang menghasilkan keseimbangan pasar barang. Jadi intinya di kurva IS ini kita akan mempelajari hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan pada pasar barang. Itu ya intinya ya. Jadi di kurva IS kita akan mempelajari hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan pada pasar barang. Beda nanti kalau LM. Kalau kurva LM, kita menghubungkan kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan pada pasar uang, gitu ya. Jadi kurva agregat demand ini ditunjang oleh pasar barang sama pasar uang di situ ya. Nah, lanjut. Nah, persamaan kurva IS itu apa? Nah, persamaan kurva IS tadi dasarnya apa? Dasarnya adalah perpotongan Keynes kan. Karena dasarnya perpotongan Keynes, ya udah pasti persamaan kurva IS adalah pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, inilah persamaan kurva IS. Dasarnya adalah perpotongan Keynes di situ. Oke, berarti ya udah rumusnya tinggal kita pindahin yang tadi. Berarti kan Y ini adalah pengeluaran aktualnya kan. Tadi kan E sama dengan Y ya. Nah, terus E sama dengan CIG ini kan. Nah, CIG inilah pengeluaran yang direncanakan. Jadi persamaannya ini ya. Persamaan kurva IS adalah pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan sesuai dengan perpotongan Keynes di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau memproyeksikan kurva IS. Nah, sekarang kita mau proyeksi ini. Kira-kira hubungan grafik antara perpotongan Keynes sama kurva IS itu gimana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kita bikin dulu grafiknya ya. Yang pertama kita bikin perpotongan Keynes. Kalau perpotongan Keynes kan tadi udah pasti ya. Antara apa? Antara pengeluaran sama pendapatan di sini kan. Kalau misal kurva IS apa tadi? Kurva IS itu adalah hubungan antara tingkat bunga sama tingkat pendapatan. Itu ya, beda kurvanya. Nah, sekarang kita gambar dulu nih. E sama dengan Y atau apa nih? Pengeluaran aktual. Kemudian ada juga apa nih? E sama dengan C plus I plus G atau pengeluaran yang direncanakan di situ. Ya. Nah, sekarang kita asumsikan gini. Misal ya, tingkat bunga turun. Nah, ini yang kayak tadi ditanya ya. Ini kayak tadi ditanya nih, misal tingkat bunga itu turun. Kalau tingkat bunga turun, berarti kan investasi suatu negara akan naik tuh. Karena apa? Karena tingkat bunga di bank itu rendah. Berarti kalau kita minjem uang untuk investasi, biayanya itu sangat rendah. Berarti orang akan berbondong-bondong untuk minjem uang di bank untuk investasi di situ. Sedangkan orang yang nabung gimana? Orang yang nabung akan ditahan dulu ya. Karena kalau dia nabung di bank, bunganya sedikit ya. Dia mending masukin ke reksadana, mending dia masukin ke deposito, atau dia main saham lah segala macam gitu. Nah, lanjut. Nah, berarti kalau I ini kan komponen apa tadi? I ini kan komponen dari pengeluaran yang direncanakan. Berarti kalau I-nya naik, berarti E-nya akan naik. Pengeluaran yang direncanakan akan naik di sini. Nah, ini ya, berarti ada pergeseran investasi. Ini yang kayak tadi ditanya ya, gambarnya kayak gimana? Nah, gambarnya kayak gini.
Jadi dia ada perubahan dari equilibrium A di sini ke equilibrium B. Nah, di sini udah kelihatan nih, berarti outputnya atau pendapatan itu akan naik. Oke. Nah, ini ya, berarti akan terjadi kenaikan delta Y. Kenaikan Y. Nah, berarti kalau di sini bisa kita tarik nih. Bisa kita tarik kan ke kurva IS-nya kan. Tadi kan di awal ini ya, perpotongan di awal kan ini nih, titik A nih. Berarti bisa kita minain ke sini. Nah, misal di tingkat bunga berapa, sama di tingkat pendapatan berapa ya di sini ya. Nah, kemudian pindah nih, ada penambahan investasi ya udah pasti. R sama Y-nya itu akan apa? Nah, ingat di sini. Berarti dia akan gimana? Nah, di sini ya, kurva IS-nya akan bergeser di sini ya. Nah, dari Y1 ke Y2 di situ. Oke. Jadi, nah, di sini akan ada perubahan nih, kurva IS-nya. Ya. Jadi, perubahan investasi itu akan menggeser pengeluaran aktual dan juga akan merubah kurva IS di situ. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kurva IS memiliki slope negatif? Nah, ini udah jelas ya. Kalau misal di bab mikro pun udah dijelaskan ya, kalau permintaan itu kan pasti dia slope-nya negatif kan. Nah, di sini IS kenapa negatif? Karena apa? Karena semakin tinggi tingkat bunga, maka pendapatan suatu negara akan semakin rendah. Karena semakin tinggi tingkat bunga, berarti kan tingkat investasinya semakin kecil kan? Berarti pendapatan suatu negara pun akan semakin kecil di situ. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama. Penurunan suku bunga memotivasi perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran investasi. Nah, ini kalau misal suku bunganya turun, tadi ya yang udah dibilang ya, orang-orang akan pinjam uang ke bank nih buat investasi. Nah, ini akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan investasi di sini. Di mana kalau investasi naik, tadi komponen dari pengeluaran yang direncanakan, berarti E-nya juga akan naik. Nah, kemudian untuk mengembalikan keseimbangan di pasar barang, output atau pengeluaran aktual juga harus meningkat di situ. Jadi akan menyesuaikan. Nah, itulah kenapa IS itu memiliki slope negatif ya. Karena kan tadi IS itu kan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Berarti kalau semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan semakin tinggi pendapatannya di situ. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan di awal dijelasin ya, kalau kita itu akan bicara mengenai kurva IS sama model dana pinjaman atau loanable funds di situ. Nah, sekarang kita lihat dulu nih grafiknya nih. Yang A itu adalah model dana pinjaman, yang B itu adalah kurva IS. Nah, sekarang misal kalau di dana pinjaman gini ya, kurvanya kan semakin rendah tingkat bunga nih, semakin rendah tingkat bunga akan semakin besar investasinya kan. Nah, kemudian, nah kita gambar juga di kurva IS-nya di sini. Nah, ada lagi nih S. S ini bukan tabungan biasa ya, tapi tabungan nasional di sini. Komponennya apa? Y dikurang C dikurang G kan. Nah, sekarang kalau misal ada kasus nih di sini. Misal pendapatan suatu negara itu turun. Ya. Pendapatan suatu negara itu misal turun. Nah, di sini yang akan bergerak apa? Investasi apa tabungan? Kan kalau investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan tabungan nasional itu dipengaruhi oleh pendapatan, konsumsi, sama belanja pemerintah. Berarti udah jelas ya. Kalau ada pendapatan turun, berarti akan mempengaruhi tingkat tabungannya di sini. Berarti tingkat tabungannya akan bergeser ke kiri. Ya, dari titik A ke titik B di situ. Nah, berarti apa? Tingkat bunganya juga akan semakin tinggi kan. Nah, sini kan hubungannya ya. Hubungannya antara tingkat bunga sama tabungan atau tingkat bunga sama investasi. Jadi dari titik A sini dia akan bergeser ke titik B. Itu ya tadi ya, karena pendapatan ini adalah salah satu komponen dari tabungan nasional di sini.
Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kurva IS-nya pun dia akan bergerak juga nih. Dari titik A, dia akan turun ke titik B. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Kalau tadi kan kita bahas tentang investasi. Nah, berarti sekarang kita bahas nih kebijakan fiskalnya nih. Kira-kira pengaruhnya gimana ke kurva IS, atau kita bahas tentang belanja pemerintahnya ya. Tadi kan kalau di awal kita udah bahas belanja pemerintah tuh, tapi dia kan sebatas sampai ke perpotongan Keynes kan. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kira-kira pengaruh dari belanja pemerintah ke kurva IS itu gimana gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya kita dapat menggunakan model ISLM untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal, baik itu belanja pemerintah ataupun pajak, mempengaruhi permintaan dan output agregat. Jadi model ISLM ini kita bisa menggunakan kebijakan fiskal nih untuk bisa tahu berapa permintaan agregatnya di situ ya. Oke, kemudian, nah ini tadi ya, kita bisa menggunakan perpotongan Keynes untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Jadi sebenarnya si perpotongan Keynes ini kayak jembatan ya. Si perpotongan Keynes itu kayak jembatan antara apa? Antara kebijakan fiskal sama kurva IS kan di situ. Nah, jadi semakin semakin tinggi kebijakan fiskal ya, semakin tinggi belanja pemerintah, kurva IS akan semakin bertambah. Jadi jembatannya ini adalah perpotongan Keynes di situ ya. Nah, oke lanjut. Nah, langsung aja kita masuk ke prakteknya ya. Kita lihat di sini bagaimana pergeseran kurva IS akibat dari penambahan belanja pemerintah. Nah, tadi kan kita gambar lagi ada pengeluaran aktual, kemudian ada pengeluaran yang direncanakan di situ. Nah, di sini ya, kita lihat nih, ini equilibriumnya nih. Nah, misal di sini ditetapkan nih ada tingkat bunganya. Misal tingkat bunganya itu given, misal 10%, misal ya. Nah, di sini ketika 10%, dia itu outputnya misal 200 barang. Gitu ya. 200, nah, berarti di sini kan equilibrium awalnya nih di IS. Ya. Nah, sekarang tadi apa tuh? Ada perubahan belanja pemerintah kan? Nah, ini IS awal ya. Di sini kemudian ada apa? Ada perubahan belanja pemerintah kan? Nah, contohnya di sini apa? Contohnya adalah ketika belanja pemerintah di sini naik, maka tadi pengeluaran apa nih? Pengeluaran yang direncanakan juga akan naik di situ. Maka outputnya pun akan bertambah ya. Outputnya akan bertambah. Nah, berarti dari E1 akan ke E2 di sini. Ya, dia akan bertambah nih. Oke. Nah, berarti di sini jelas nih. Berarti dia akan membentuk output baru juga nih di IS-nya. Ya, akan membentuk output baru di IS-nya. Nah, efeknya apa di sini berarti? Sehingga kurva IS itu akan bergeser ke kanan di sini ya. Jadi ini bedanya ya, kalau di kurva IS ya. Kalau investasi tadi hanya bergerak, sedangkan kalau belanja pemerintah itu dia akan menggeser ya. Jadi kurva IS itu akan bergeser di situ akibat adanya belanja pemerintah. Oke. Nah, ini ada perubahan dari pendapatannya gitu. Nah, ini ya tadi rumusnya kan ya, rumus di awal nih di perpotongan Keynes kita dapat ini kan. Kalau delta Y itu sama dengan 1/1 min MPC dikali delta G gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke kurva LM nih. Ya, kita mau masuk ke kurva LM. Nah, kalau kita masuk ke kurva LM, itu ada variabel yang mempengaruhi kan, yaitu ada yang namanya teori preferensi likuiditas di situ. Atau istilahnya apa? Istilahnya adalah keseimbangan uang real atau permintaan penawaran uang di situ ya. Nah, di sini intinya sebuah teori sederhana di mana tingkat bunga ditentukan oleh jumlah uang beredar dan permintaan uang. Jumlah uang beredar ini maksudnya apa? Jumlah uang beredar ini maksudnya adalah penawaran uang di situ. Ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh permintaan uang. Jadi intinya si teori preferensi likuiditas ini menjelaskan bagaimana tingkat bunga itu ditentukan oleh jumlah uang beredar
dan permintaan uang di situ ya. Oke, lanjut. Nah, pada akhirnya tingkat bunga akan menentukan tingkat pendapatan. Nah, nanti kalau udah di kurva LM, berarti kan kurva LM apa? Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan kan? Nah, tingkat bunganya itu dasarnya itu dari sini, dari si teori preferensi likuiditas. Jadi nanti pada akhirnya tingkat bunga itu akan menentukan tingkat pendapatan. Oke, masuk dulu yang pertama kita bahas tentang penawaran uang atau banyaknya jumlah uang yang beredar di sini. Nah, kalau penawaran uang ini sebenarnya sama kayak apa? Kayak keseimbangan uang real nih. Jadi dia M per P atau banyaknya jumlah uang beredar dibagi dengan harga. Itulah penawaran uang, ya. Jadi kalau kita gambar grafiknya kayak gini ya. Kita gambar hubungan antara tingkat bunga sama keseimbangan uang real. Kira-kira kurvanya gimana? Kurvanya itu akan vertikal nih. Kenapa? Karena tingkat bunga itu tidak mempengaruhi keseimbangan uang real, ya. Makanya kurvanya itu akan vertikal. Itu ya dari sisi penawaran uang ya. Jadi dari sisi penawaran uang itu adalah keseimbangan uang realnya. Kira-kira berapa jumlah uang yang ditawarkan di situ. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Kemudian tergantung juga dari harga barang di negara tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke permintaan uang nih. Nah, kalau dari sisi permintaan uang itu dipengaruhi oleh yang namanya tingkat suku bunga di sini, ya. Jadi kalau misal tingkat suku bunga di bank sedang tinggi, ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka permintaan uangnya itu akan semakin menurun. Maka jumlah uang beredar itu akan semakin menurun kalau era tinggi di sini. Ya. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya akan dijelaskan lagi ternyata kalau permintaan uang itu juga dipengaruhi oleh yang namanya pendapatan di situ. Jadi kalau misal pendapatan suatu negara tinggi, maka jumlah uang yang beredar pun akan banyak, gitu ya. Nah, sekarang, nah ini ya, tadi kan kalau ini sisi penawaran nih, yang vertikal. Nah, kalau ini permintaan. Nah, sekarang kalau permintaan slope-nya negatif, karena dia dipengaruhi oleh tingkat bunga di sini. Semakin kecil tingkat bunga, maka akan semakin besar tingkat permintaan uangnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang berarti kita bisa tahu nih, equilibrium itu gimana? Ya, equilibriumnya adalah perpotongan antara permintaan uang dan penawaran uang di situ. Ya, permintaan uangnya adalah pengaruh tingkat bunga, sedangkan penawaran uangnya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan harga barang di negara tersebut. Itulah equilibriumnya. Nah, nanti yang akan menyesuaikan siapa kira-kira? Yang akan menyesuaikan adalah tingkat bunganya ini. Ya, jadi suku bunga akan menyesuaikan untuk menyamakan penawaran dan permintaan uang. Jadi, kalau kita tulis persamaannya di sini adalah M per P sama dengan LR di situ. Nah, ini dari sisi penawaran uangnya, ini dari sisi permintaan uangnya. Oke. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan nih, bagaimana cara The Fed atau Bank Sentral atau BI meningkatkan jumlah uang beredar? Nah, jadi kalau misal dia ingin meningkatkan jumlah uang beredar, berarti gimana? Berarti kalau ini mengurangi jumlah uang beredar ya. Nah, jadi gini, kalau misal dia pengen jumlah uang yang beredar sedikit, ya gampang, dia tinggal meningkatkan R kan. Kalau tingkat bunganya tinggi, berarti jumlah uang beredar pasti akan berkurang di situ. Ya nggak? Kan tingkat bunga tinggi nih. Berarti orang akan lebih mempunyai insentif untuk menabung di situ. Makanya jumlah uang beredar akan turun. Nah, berarti karena M ini adalah pengaruhnya ke apa? M ini kan pengaruhnya ke penawaran kan? Berarti ke sini kan ya? Nah, berarti M per P ini akan bergeser. Nah, ini tadi yang belum itu ya. Jadi M per P ini adalah variabel eksogen dia. Jadi dia akan bergeser di sini. Ya. Sedangkan R ini adalah variabel endogen. Oke. Jadi kalau ada perubahan antara jumlah uang ataupun harga, maka dia akan bergeser.
Sedangkan kalau ada perubahan tingkat bunga, dia akan bergerak di situ. Oke. Nah, berarti kalau misal tadi ada pengaruh tingkat bunga, berarti kan tadi mengurangi M ya. Jumlah uang beredar turun kan? Berarti kalau jumlah uang beredar turun, berarti dia akan geser ke kiri. Nah, di sisi lain tingkat bunganya juga akan bertambah. Tadi ya, karena meningkatkan R kan. Nah, dari sini. Dari titik A ke titik B. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kurva LM nih. Nah, sekarang berarti kita udah dapat tadi ya persamaannya ya. Fungsi permintaan uang adalah M per P sama dengan L R Y. Nah, di sini sekarang kalau kita bahas permintaan uang, kita tambah satu komponen lagi nih. Ternyata ada komponen pendapatan. Jadi kalau pendapatan seseorang semakin tinggi, pasti dia jumlah uang yang diminta juga akan semakin tinggi kan di situ ya. Nah, M-nya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini kita lihat kurva LM adalah grafik kombinasi R dan Y atau grafik yang menghubungkan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang menyamakan penawaran dan permintaan uang ya pada pasar uang di sini ya. Jadi kurva LM ini intinya nanti kita akan membahas bagaimana hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan pada pasar uang. Nah, intinya apa? Intinya akan menyamakan antara penawaran uang dan permintaan uang. Yang akan menghasilkan apa? Yang akan menghasilkan keseimbangan uang real di situ. Oke. Nah, di sini persamaan untuk kurvanya adalah M per P sama dengan L R Y. Ada tambahan satu lagi ya, yaitu pendapatan di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang sama kayak tadi kurva IS. Sekarang kita memproyeksikan nih. Kita memproyeksikan permintaan dan penawaran uang ke kurva LM. Oke. Nah, awalnya kan gini ya. Nah, kalau kita bicara tadi ya, ini di pasar uang dulu nih. Kalau di pasar uang kan tadi intinya apa? Intinya adalah bagaimana mencapai keseimbangan uang real kan. Berarti di sini kita bicara tentang permintaan sama penawaran uang. Ya. Kemudian nanti dari sini akan mempengaruhi kurva LM gitu ya. Oke. Nah, misal di sini ada penawaran uangnya nih, M per P-nya. Oke. Kemudian nah, di sini kan berarti kita lihat nih, ketika M per P-nya segini, dia itu output-nya berapa, pendapatannya berapa ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada permintaan uang nih di sini. Ya, ada permintaan uang kan tadi. Dipengaruhi oleh apa kalau permintaan uang? Dipengaruhi oleh tingkat bunga sama pendapatan. Bedanya apa? Kalau tingkat bunga tinggi, permintaan uang semakin kecil. Tapi kalau pendapatan kalau tingkat bunga tinggi, permintaan uang semakin kecil. Sedangkan kalau pendapatan tinggi, permintaan uang akan semakin besar. Nih, kita lihat ya. Di sini R kecil, di sini Y besar. Nah, di sini berarti kita bisa dapat nih outputnya berapa kan di situ ya. Nah, misal kalau di sini ternyata ada apa nih? Misal ada penambahan output ya. Kalau misal ada penambahan output gimana? Berarti kan dia akan geser nih ya. Ada penambahan output nih di sini. Berarti dia gimana? Pengaruhnya ke kurva LM gimana? Nah, berarti dia akan menambah ya di situ ya. Karena di sini kalau misal di pasar keseimbangan uang real itu semakin tinggi Y-nya, berarti kan otomatis L-nya juga akan semakin bertambah kan. Berarti kalau L-nya semakin bertambah, maka di kurva LM juga akan semakin bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, di mana Y-nya itu juga akan semakin bertambah kan. Di sini Y-nya nambah, di sini Y-nya juga pasti akan nambah. Ya, berarti kurva LM-nya di sini akan bergerak nih, dari titik A ke titik B. Oke, itu ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita memindahkan dari pasar keseimbangan uang real ini ke pasar kurva LM. Nah, di pasar keseimbangan uang real ini kita dipengaruhi dulu nih oleh permintaan uang sama penawaran uang. Nah, dari situ baru kita pindah ke kurva LM. Ya. Nah, nanti kurva LM inilah yang akan ditandingkan dengan kurva IS di situ. Oke, lanjut. Nah, berarti gimana nih? Nah, lanjut dulu ya. Mengapa kurva LM itu memiliki slope yang positif? Nah, yang pertama, penambahan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang. Tadi ya,
Kalau pendapatan seseorang itu bertambah, berarti permintaan uangnya itu pasti akan bertambah. Jadi dia akan bisa beli lebih banyak barang kan di situ. Ya, keseimbangan uang real akan semakin tinggi. Kemudian apa? Karena penawaran keseimbangan uang real tetap, tadi ya, penawaran keseimbangan uang real tetap, maka terdapat permintaan yang lebih besar di pasar uang. Tadi maksudnya apa? Kalau misal penawaran keseimbangan uang real itu kan M per P ya tadi ya, tidak dipengaruhi oleh Y kan, berarti kan dia penawaran itu tetap, tapi permintaan itu nambah. Ya berarti di sini dia akan semakin positif di situ. Nah, suku bunga akan naik untuk mengembalikan keseimbangan di pasar uang. Jadi kalau misal ada penambahan uang, berarti kan di situ gimana? Berarti ya intinya suku bunga itu kalau mau menormalkan itu, suku bunga itu harus dinaikkan kan ya, biar orang itu mempunyai insentif untuk nabung, tidak memegang uang lagi gitu. Oke? Lanjut. Nah, sekarang masuk nih kita. Bagaimana jumlah uang beredar itu menggeser kurva LM? Ya, bagaimana jumlah uang beredar itu menggeser kurva LM? Nah, ingat kita bicara mengenai pasar keseimbangan uang real sama kurva LM lagi nih. Nah, contoh, misal jumlah uang beredar itu turun misal di sini. Ya, jumlah uang beredar itu turun. Berarti kan dari M1 ke M2 nih. Nah, otomatis kurva LM-nya gimana? Kurva LM-nya akan bergeser. Kenapa? Karena M itu adalah variabel eksogen. Berarti kalau kita tarik ke kanan, ya kita tarik ke kanan nih. Nah, di situ ya, dia akan mendapatkan titik equilibrium yang baru. Di mana LM itu kan bergeser di sini. Karena M itu adalah variabel eksogen. Jadi ketika uang itu turun, berarti otomatis nih tingkat bunga di bank lagi naik, ya kan? Ketika uang di masyarakat turun, pasti tingkat bunga di bank lagi naik. Makanya orang-orang punya insentif tuh. Insentif untuk apa? Insentif untuk nabung ke bank. Nah, efeknya apa? Efeknya di kurva LM adalah dia akan semakin turun di sini. Ya, dia akan bergeser. Oke. Nah, sekarang kita bicara bagaimana equilibriumnya nih. Equilibrium di jangka pendeknya gimana? Ya kalau equilibrium jangka pendek udah pasti kita ngomongin antara tadi kan tadi kita udah dapet tuh kalau IS itu dipengaruhi oleh perpotongan Keynes, kalau LM itu dipengaruhi oleh teori preferensi likuiditas. Nah sekarang ya kita tandingin aja nih antara IS sama LM-nya. Ya dari IS itu dari sisi permintaan, LM itu dari sisi penawaran sebenarnya. Nah IS-LM inilah yang nanti akan menjadi dasar dari permintaan agregat. Nah, jadi kita lihat dulu di sini ada IS kan, komponennya tadi ya. Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk melihat equilibriumnya ya udah berarti kita tinggal cari titik tengahnya itu berapa. Sedangkan LM itu adalah M per P, ini adalah penawarannya, dan L, RY, ini adalah permintaannya. Ini adalah kurva LM. Dengan yang atas ini adalah kurva IS. Nah, di sini bisa kita cari nih equilibriumnya. Ya, berarti titik tengahnya di situ. Nah, inilah yang dinamakan dengan equilibrium jangka pendek. Kenapa equilibrium jangka pendek? Karena tadi, ingat ya asumsi di awal ya, kita sedang mempelajari short run perekonomian kan ya. Kita sedang mempelajari perekonomian jangka pendek di situ. Nah, jadi equilibrium jangka pendek ini adalah kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan yang secara bersamaan memenuhi kondisi keseimbangan di pasar barang dan uang. Pasar barang adalah IS, pasar uang dan LM. Jadi bagaimana equilibrium jangka pendek itu adalah sama antara pasar uang dan pasar barang di sini ya. Nah, disinilah yang namanya terjadi yang namanya equilibrium apa? Equilibrium pendapatan, equilibrium tingkat bunga. Kenapa? Karena kurva agregat demand ini menghubungkan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan di situ. Nah, inilah equilibrium tingkat bunga dan yang satunya adalah equilibrium pendapatan. Oke. Nah, itu ya. Jadi seputar LM. Nah, sekarang saya akan bahas nih garis besarnya itu gimana sih. Jadi intinya ringkasan garis besarnya itu gimana? Kita itu akan mempelajari apa ya di dua bab ini. Jadi intinya kan tadi pertama ya, kita mempelajari apa? Perpotongan
Keynes kan. Si perpotongan Keynes ini adalah sebagai dasar dari apa? Sebagai dasar dari kurva IS. Nah, jadi nanti dari perpotongan Keynes ini kita bisa bikin grafik nih. Kita bikin grafik di mana grafiknya itu akan berhubungan dengan kurva IS. Oke. Lawannya apa? Lawannya kurva IS ya udah pasti kurva LM yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh teori preferensi likuiditas. Nah, jadi teori preferensi likuiditas ini mempengaruhi kurva LM. Ya, jadi nanti dia bisa berhubungan nih di sini. Permintaan penawaran uang itu dia akan mempengaruhi kurva LM. Ya. Nah, sekarang intinya kita mempelajari model ISLM ini untuk apa? Untuk mempelajari yang namanya kurva permintaan agregat. Jadi, tadi kan ya, seperti yang di awal tadi kan, latar belakangnya apa tadi? Karena adanya depresi besar, perekonomian, maka si Keynes itu mengeluarkan teori baru kalau dia menyatakan kalau permintaan itu nggak cuma tergantung dari penawaran agregat, tapi tergantung juga dari permintaan agregat yang dicerminkan oleh apa? Yang dicerminkan oleh pengeluaran suatu negara. Jadi kalau pengeluaran suatu negara naik, maka pendapatan suatu negara juga akan naik. Nah, ingat tuh di bab UTS, kalau kita mau mempersimpel ekonomi, makanya kita menggunakan model kan. Nah, makanya di sini untuk mempersimpel permintaan agregat ini, kita menggunakan model ISLM di situ. Nah, nanti kalau lebih jauh lagi, kurva permintaan agregat ini akan ditandingkan dengan apa? Ditandingkan dengan kurva penawaran agregat. Ya, nanti kita akan melihat dari pasar faktor produksi di situ. Kemudian pengaruh teknologi, pengaruh sumber daya manusia. Nah, inilah yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi model permintaan dan penawaran agregat. Nah, intinya berarti kan dasarnya ini ya, model permintaan dan penawaran agregat kan kita mau mempelajari ini ya. Tapi dari sini kita masih punya satu tujuan lagi. Tujuannya apa tadi? Ya ingat tadi latar belakangnya ya. Latar belakangnya adalah Great Depression kan. Bagaimana terjadi fluktuasi di perekonomian. Nah, intinya berarti di tujuan kita mempelajari model permintaan agregat dan penawaran agregat ini adalah agar kita bisa menjelaskan mengenai apa? Menjelaskan mengenai fluktuasi jangka pendek dalam suatu perekonomian. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana si Keynes ini menurut teori short run-nya dia itu perlu yang namanya model permintaan agregat. Nah, permintaan agregat ini tadi tercermin dalam kurva ISLM, di mana IS itu bisa berupa perpotongan Keynes dan LM bisa berupa teori preferensi likuiditas di situ. Oke. Nah, lanjut ya. Berarti udah ngerti ya garis besar ya. Nah, ini ada ringkasan aja dikit. Jadi intinya yang pertama ada yang nanya nih. Tadi slide 29 judulnya salah ya. Iya, tadi kalau nggak salah menurunkan uang beredar ya, bukan meningkatkan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ringkasan dikit. Berarti kan tadi kita udah mempelajari yang namanya perpotongan Keynes kan, ya. Jadi si perpotongan Keynes ini adalah modal dasar untuk menentukan pendapatan nih. Jadi intinya sebelum kita mendapatkan permintaan agregat, sebelum kita mendapatkan penawaran agregat, kita harus tahu dulu dasarnya adalah perpotongan Keynes untuk menentukan pendapatan, untuk menentukan pengeluaran aktual. Pengeluaran aktual adalah sama dengan pendapatan kan di situ. Nah, kemudian kebijakan fiskal dan investasi sebagai variabel eksogen di sini, ya. Variabel yang mempengaruhi dari luar. Dia hanya akan menggeser ya. Kalau variabel eksogen menggeser, kalau variabel endogen dia akan menggerakkan di situ. Oke, kemudian kebijakan fiskal memiliki efek berganda terhadap pendapatan tadi ya. Ternyata kalau kenaikan $1 belanja pemerintah, ternyata menyebabkan pendapatan naik sebesar $5. Sedangkan tadi apa? Kalau ada $1 kenaikan pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan negara sebanyak $4 di situ. Yang kedua adalah kurva IS nih tadi. Ya, jadi ketika investasi yang direncanakan tergantung negatif pada tingkat bunga. Tadi ya, misal kalau tingkat bunganya tinggi, berarti investasinya rendah. Berarti kalau investasinya rendah, ya berarti kurva IS-nya juga akan turun di situ.
Kemudian menunjukkan semua kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan yang dimana pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual untuk barang dan jasa. Jadi kalau di pilihan ganda tuh biasanya keluar tuh kurva IS itu menjelaskan apa? Menjelaskan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar barang dan jasa, gitu ya. Nah, kemudian yang tiga tadi dasar dari kurva LM ya, yaitu teori preferensi likuiditas di situ. Jadi model dasar penentuan suku bunga. Jadi kalau misal suku bunga itu tadi kan hubungannya apa? Hubungan LM itu kan suku bunga sama pendapatan. Berarti kita harus tahu nih suku bunganya berapa. Nah, suku bunganya itu ditentukan oleh teori preferensi likuiditas. Berupa apa? Berupa permintaan uang dan penawaran uang di situ. Jadi jumlah uang beredar dan tingkat harga sebagai variabel eksogen. Jadi tadi ya, M sama P-nya itu adalah eksogen. Jadi jumlah uang beredar sama tingkat harga itu adalah variabel eksogen. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan ya, kalau peningkatan jumlah uang beredar dia akan menurunkan tingkat bunga. Atau tingkat bunga, ketika tingkat bunga turun maka Nah, iya, jadi kalau misalnya ada peningkatan jumlah uang beredar, maka akan menurunkan tingkat bunga. Maksudnya apa? Berarti tingkat bunga di bank lagi rendah kan? Berarti jumlah uang beredar akan semakin banyak di situ. Kemudian masuk ke kurva LM. Nah, ini tadi ya, berasal dari teori preferensi likuiditas sebagai dasarnya, yaitu ketika permintaan uang tergantung positif pada pendapatan. Jadi apa tadi? Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin banyak permintaan uang kan di situ. Ya. Jadi kalau pendapatan seseorang semakin banyak, maka permintaan uangnya pun akan semakin banyak. Kemudian menunjukkan semua kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang menyamakan permintaan dan penawaran keseimbangan uang real. Jadi intinya kalau kurva LM ini, kalau di pilihan ganda itu adalah yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan pada pasar uang. Ya, kalau IS pada pasar barang dan jasa, LM pada pasar uang. Oke. Kemudian model ISLM ini adalah perpotongan kurva IS dan LM yang menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi keseimbangan di pasar barang dan uang. Nah, ISLM ini adalah dia akan meringkas tadi ya kurva permintaan agregat. Intinya dia menghubungkan antara tingkat bunga dan pendapatan juga. Tapi kalau digabung ya berarti di pasar barang dan pasar uang. Oke, itu ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak seputar bab permintaan agregat 1? Nanti minggu depan itu akan bahas tentang permintaan agregat 2 ya. Jadi kita akan bahas lagi bagaimana pengaruhnya ISLM itu langsung ke permintaan agregatnya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.